ورسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan untuk mengabdi hanya kepada Allah, dan semua aktivitas amaliyah yang kita lakukan baik yang sunnah maupun yang wajib diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadikan simpanan kita ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu kita berkumpul di majelis-majelis yang mulia seperti ini, di tempat yang mulia di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil qiyamah dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Nanti amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jumat ini kita berada di Jumat pertama daripada bulan Syawal tahun 1447 Hijriah. Berarti Ramadan telah berlalu dari hadapan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita berintrospeksi diri. Apakah ibadah Ramadan yang kemarin kita lakukan sudah benar-benar menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa tersebut? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa selalu menjalankan apa yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun, berada di tempat manapun, dalam keadaan apapun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya, maka dia akan melakukannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya, maka ia akan meninggalkannya dengan sejauh-jauhnya, tanpa berpikir ini berada di bulan apa, dalam kondisi bagaimana. Tidak. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, senantiasa menjalankan apa yang dimintakan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, bisirri wa alaniyah, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai-ramai, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan sedih. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seorang yang bertakwa, cukup mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar apa yang Engkau perintahkan ya Allah, dan akan kami lakukan apa yang Engkau perintahkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya berada di bulan Ramadan yang harus kita gencarkan, yang harus kita tingkatkan, tapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Karena yang memerintahkan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu sama dengan yang memerintahkan kita untuk beribadah di bulan-bulan yang lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan, Tuhan yang kita ikuti perintahnya berpuasa di bulan Ramadan di siang hari, melaksanakan qiyam di malam hari, itu sama dengan Tuhan yang kita ibadati, yang Tuhan kita sembah di bulan-bulan yang lain, baik di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau 11 bulan yang lainnya. Sama, tidak berbeda.
Maka menjadi sebuah pertanyaan, kenapa ketika bulan Ramadan kita gencar melaksanakan ibadah, tapi selepas Ramadan kita malah menjadi malas dan menganggap itu hal yang biasa. Jemaah jadi melihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutip sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi mengatakan man adraka Ramadan wa lam yudfad lahu faqad abada Allah. Ini yang kita khawatirkan. Barang siapa yang berikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, diberikan kesehatan, diberikan waktu yang luang di bulan Ramadan, namun tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, dan ternyata selepas ibadah Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan dosa dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad abada Allah. Berarti orang itu telah jauh dari rahmat Allah. Orang itu telah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita mengukur sampai di mana ibadah Ramadan kita di tahun 1440 Hijriah yang lalu, apakah sudah benar-benar kita selama di bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka selepas bulan Ramadan, Allah menamai bulan setelah Ramadan yang namanya Syawal. Apa yang itu Syawal? Syawal itu maknanya meningkat, naik. Ibarat orang sekolah, Syawal itu adalah pembagian tahun. Ketika dilihat nilai kita, ketika dilihat hasil ujian kita selama 1 bulan di bulan Ramadan, ada kebahagiaan, ada kesenangan karena memperoleh nilai yang bagus, memperoleh nilai yang baik, maka akan naik ke jenjang selanjutnya. Itulah syawal. Maka hendaknya di bulan Ramadan ibadah kita sudah kita lakukan. Selepas bulan Ramadan di bulan Syawal, ibadah kita semakin naik, semakin meningkat, bukan semakin menurun. Kalau ternyata selepas bulan Ramadan ibadah kita semakin menurun, maka perlu dipertanyakan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, sehingga ibadah Ramadan kita tidak menimbulkan amal, tidak menimbulkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia untuk mendapatkan itu semua, jangan pernah kita tinggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atiiullah wa atiiur Rasul. Taatlah selalu kita kepada Allah, taatlah selalu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi dan situasi bagaimanapun. Dan beristiqomah, karena sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa konsisten terus-menerus menjaga amaliyah ibadahnya, bahkan menjaga keimanannya sampai akhir hayatnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berani mengatakan Allahu Rabbuna, Allah adalah Tuhan kami, sesembahan kami, Allah adalah Tuhan yang memberikan rezeki kepada kami, Allah adalah Tuhan yang layak dan pantas untuk diikuti perintahnya dan dijauhi larangannya. Tsumma istaqamu,
kemudian mereka beristiqamah. Bukan hanya dengan sekedar ucapannya, tapi dengan merealisasikan kalimat benar. Dengan merealisasikan kalimat beriman kepada Allah aja. Dengan menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, salat 5 waktu tidak ditinggal. Baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lainnya. Tilawah Quran yang tidak ditinggal. Karena Al-Quran bukan hanya untuk bulan Ramadan, tapi juga bulan-bulan yang lain. Berkata yang baik pun tidak ditinggal. Berkata yang baik pun amalah yang baik, muamalah bil ma'ruf, muasyarah bil ma'ruf. Itu bukan hanya berada di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Itu masalah Allah mereka untuk istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah menurunkan kepada mereka Allah takhafu wa la tahzanu. Seraya berkata, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah bersedih, jangan pernah galau. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beristiqamah di jalan Allah, tidak ada dalam hapusnya kehabisan harta sehingga membuat dirinya stres, membuat dirinya takut, tidak makan, membuat dirinya galau, membuat dirinya khawatir. Karena yakin dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ketika Ramadan kita selesai dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya sampai di begitu akhir, maka layak kita mendapatkan kalimat minal a'idin dan fa'izin dan fa'idin. Ini kalimat diawali dengan jumlah wa iya ja'alallahu wa iyyakum. Ja'alallahu wa iyyakum, supaya Allah menjadikan kita, menjadikan kamu semua apa minal ini daripada tergolong orang-orang yang kembali kepada kefirman, kembali kepada kesucian, seperti bayi yang dilahirkan ke yaumil lahum. Minal a'idin dan faizin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang gembira. Karena dosanya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah menggolongkan kita orang-orang yang kecil amal ibadah kita. Maka itulah yang layak dan pantas diterima oleh orang-orang yang mampu menyelesaikan ibadah Ramadan yang dengan sebaik-baiknya, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang kembali suci kepada kefitrahan, menjadi orang yang beruntung dan menerima amal ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, Allah mengampunkan dosa kedua orang tua kita, dan Allah terima segala amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga kita segala berada di dalam jalan yang diridhoinya, dengan senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dengan hidayah dan petunjuknya, dan kita berada di jalan yang senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi dhikrihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. فكل قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمين والمؤمنين. الله